Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kaidah ketiga, yaitu al-masyaqqah tajlibul taisir dan cabang-cabangnya. Kami kelompok 4 beranggotakan Saudara Muhammad Aji Firman, yang kedua Muhammad Khalil, yang ketiga Muslihuddin, dan yang terakhir Muhammad Nur Taufik. Berikut pemaparan yang akan kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian al-masyaqqah tajib at-taisir. Al-masyaqqah menurut bahasa atau etimologis adalah al-ta'ab, yaitu kelelahan, kepayahan, kesulitan, dan kesukaran. Sedangkan kata al-taisir secara bahasa etimologis adalah kemudahan. Kaidah kesukaran itu dapat menarik kemudahan, artinya kesukaran menyebabkan adanya suatu kemudahan hingga seorang mampu melaksanakan sesuatu dengan kemudahan ketika dalam kesulitan. Ya, diperlukan pengecualian hukum yang dalam pelaksanaannya diperhatikan tabiat manusia, kondisi dan kemampuan memikul hukum. Dr. Wabah Az-Zuhalayi membagi al-masyaqqah menjadi 3 tingkatan. Yang pertama yaitu al-masyaqqah azimah, yaitu kesukaran yang sangat berat, seperti kekhawatiran akan hilangan jiwa dan atau rusuknya anggota badan. Yang kedua yaitu al-masyaqqah al-mutawassithah, yaitu kesukaran yang pertengahan, tidak sangat berat juga tidak sangat ringan. Kesukaran semacam ini harus dipertimbangkan apabila lebih dekat kepada kesukaran yang sangat berat. Nah, maka ada kemudahan di situ. Yang ketiga yaitu al-masyaqqah al-khafifah, yaitu kesukaran yang ringan. Kesukaran masyaqqah maka ini bisa ditanggulangi dengan mudah dengan cara sabar dalam melaksanakan ibadah. Adapun sebab-sebab yang menimbulkan kemudahan atau terus yaitu yang pertama yaitu kekurangan maupun bertindak hukum. Misalnya orang gila dan anak kecil tidak wajib melaksanakan sholat, puasa, bayar zakat, dan naik haji. Yang kedua yaitu kesulitan yang umum, seperti debu yang berserakan di jalan, maka tidak mungkin seorang untuk menghindar. Yang ketiga yaitu berpergian, misalnya boleh qashar sholat. Yang keempat yaitu keadaan sakit, misalnya boleh bertayamum ketika sulit memakai air. Yang kelima yaitu keadaan terpaksa, seperti diancam orang lain membatalkan puasa Ramadan sehingga membahayakan jiwanya. Yang keenam yaitu lupa, seperti seorang lupa makan dan minum pada waktu puasa. Yang ketujuh yaitu ketidaktahuan, misalnya orang yang baru masuk Islam karena tidak tahu kemudian bergadang dengan praktik riba. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, saya Muhammad Aji Firman dengan NIM 17030161142 akan melanjutkan poin B, yaitu dasar hukum al-masyaqqah tajlib at-taisir. Yang pertama adalah dalil Al-Quran. Dalil Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Artinya, Allah mengkehendaki kemudahan bagimu dan tidak mengkehendaki kesukaran bagimu. Yang kedua adalah Al-Quran surat Al-Hajj ayat 78 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min harj. Artinya, dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Yang ketiga yaitu Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Selanjutnya adalah hadis. Nah, selain dasar hukum dari Al-Quran, ada juga dasar hukum dari hadis, yaitu yang pertama, hadis riwayat Bukhari. Inna dina yusron. Artinya, sesungguhnya agama itu mudah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu anhu. Yasiru wala tu'asiru wa basyiru wala tunaffiru. Artinya, mudahkanlah dan jangan mempersulit, gembirakanlah dan jangan menakuti. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang ketiga adalah hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah. Ad-dinu yusron ahabbuddina ilallahil hanifiyatus samhah. Artinya agama itu adalah mudah. Agama yang disenangi Allah, yang benar dan mudah. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah. Di sini saya akan memaparkan tentang cabang-cabang Al-Masyaqqah Tajlibu Al-Taisir. Cabang-cabang dari Al-Masyaqqah Tajlibu Al-Taisir ada 4, yaitu yang pertama, Iza daqa al-amru ittasa'a wa idza ittasa'a al-amru daqa. Apabila suatu perkara menjadi sempit, maka hukumnya meluas. Kaidah ini ingin menjelaskan bahwa dalam kondisi sempit, berat, sulit meneliti atau rumit memastikan suatu keadaan yang sebenarnya, maka dalam hal ini seseorang boleh melakukan sesuatu yang seharusnya dalam kondisi normal tidak boleh. Walaupun begitu, agar kaidah ini tidak digunakan sembarangan, maka dibuatlah kaidah tandingan untuk membatasi keberlakuannya, yaitu toko tasa'a iza. Apabila suatu perkara menjadi meluas, maka hukumnya menjadi menyempit. Contoh dari penerapan kaidah ini misalnya, boleh berbuka puasa pada bulan Ramadan karena sakit atau berpergian jauh. Sebab sakit dan berpergian jauh merupakan suatu kesempitan dan kesulitan, maka hukumnya menjadi luas, yaitu kebolehan berbuka. Tapi ketika seorang sakit atau sembuh kembali, atau seorang musafir itu sudah sampai di tempat tujuan, maka hukum wajib melakukan puasa itu kembali berlaku. Kaidah ini juga dimaksudkan agar tidak meringankan yang sudah ringan. Karena itu pula kaidah ini digabung menjadi satu, yaitu Iza daqa al-amru ittasa'a wa idza ittasa'a al-amru qad daqa. Apabila suatu perkara menjadi sempit, maka hukumnya meluas, dan apabila suatu perkara meluas, maka hukumnya menjadi sempit. Kaidah ini juga menunjukkan elastisnya hukum Islam yang bisa diterapkan secara tepat pada berbagai situasi dan kondisi. Kemudian cabang yang kedua ialah iza ta'adzara al-aslu yusaru ilal badal, yang artinya apabila yang asli sukar dikerjakan, maka berpindah kepada penggantinya. Contoh dari penerapan kaidah ini adalah tayamum sebagai pengganti wudu. Kemudian contoh yang berikutnya, seseorang yang meminjam harta orang lain wajib mengembalikan harta aslinya. Apabila harta tersebut sudah rusak atau hilang sehingga tidak mungkin dikembalikan kepada pemiliknya, maka dia wajib menggantinya dengan harga demikian. Juga dengan halnya dengan orang yang meminjam suatu benda kemudian benda itu hilang, misalnya buku, maka penggantinya buku yang sama, baik judul, penerbit maupun cetakannya dan harganya. Kemudian cabang yang ketiga ialah ma la yumkin taharuz minhu ma'fu anhu, yang artinya apa yang tidak mungkin menjaganya atau menghindarkannya, maka hal itu dimaafkan. Contoh dari penerapan kaidah ini adalah pada waktu sedang berpuasa. Seorang yang berwudu pada siang hari lalu berkumur-kumur tidak akan mungkin terhindar dari rasa air di mulut atau yang bercampur dan tertelan bersama ludah, maka puasanya tidak batal. Kemudian contoh yang lain ialah darah yang ada pada pakaian yang sulit dibersihkan dengan cucian. Kemudian cabang yang terakhir, yang keempat, ialah ar-rukhsah
la tunata bil ma'asi, yang artinya keringanan itu tidak dikaitkan dengan kemaksiatan. Maksud dari kaidah ini adalah untuk menjaga agar jangan sampai keringanan-keringanan di atas atau dalam hukum tidak disalahgunakan untuk melakukan maksiat atau kejahatan dosa. Contohnya, orang berpergian dengan tujuan melakukan maksiat, misalnya untuk membunuh, berjudi, berdagang barang-barang yang diharamkan, maka orang semacam ini tidak boleh menggunakan keringanan-keringanan di dalam hukum Islam. Begitu juga halnya perjalanan seorang dengan maksud membegal, merampas harta orang lain, mengancam atau mengintimidasi, memerangi kaum muslimin, atau melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap mereka. Atau perjalanan seorang istri yang minggat dari rumah karena nusyuz dari suaminya, atau berkepergian seorang yang dikejar hutang dan harus melunasinya karena sudah jatuh tempo, dengan maksud menghindari orang yang memberi hutang padahal ia sanggup membayarnya. Contoh lain ialah ketika seorang berpergian untuk berjudi, lagi kehabisan uang dan kelaparan, dan kemudian ia makan daging babi, maka ia tidak dipandang sebagai orang yang menggunakan rokasah atau keringanan tersebut. Mengenai hukum keringanan dalam perjalanan jenis ini, para ahli hukum Islam terbelah ke dalam dua kelompok besar. Pendapat pertama, pendapat mayoritas ahli hukum Islam yang terdiri dari kalangan ulama mazhab Maliki, ulama mazhab Syafi'i, dan ulama-ulama mazhab Hambali. Mereka berpendapat bahwa perjalanan seorang pelaku maksiat tidak dapat dijadikan faktor untuk menerapkan hukum dispensatif, sebab pemberlakuan hukum dispensatif bertujuan untuk meringankan beban perjalanan dan orang-orang yang bertujuan maksiat tidak masuk dalam kategori ini. Pendapat ini juga menjadi pendapat yang umum di kalangan mayoritas sahabat dan tabi'in. Keringanan adalah anugerah dari Allah sehingga ia tidak mungkin diperoleh dengan cara maksiat. Kemudian pendapat yang kedua ialah pendapat Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi. Al-Muzani dari mazhab Syafi'i, mereka membolehkan secara mutlak ketetapan hukum dispensatif berupa keringanan safar, walaupun dalam perjalanan untuk maksiat. Mereka menggunakan dalil dari Al-Quran, yaitu pada Quran surah Al-Baqarah 184 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddat min ayyamin ukhar, yang artinya, siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari lain. Lafaz perjalanan safar ini tidak memberikan batasan mutlak sehingga mencakup perjalanan dalam rangka ketaatan maupun perjalanan untuk maksiat. Namun, menurut penulis, bisa jadi pendapat yang memperbolehkan diberlakukan keringanan dalam perjalanan untuk bertujuan maksiat bermaksud untuk memberikan kesempatan kepada pelakunya untuk tetap mengingat Allah walaupun niat awalnya sudah keliru. Dengan tetap menjalankan ibadah diharapkan ada peluang ia tersadar dan membatalkan niatnya ataupun bertaubat. Terima kasih. Mungkin hanya demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kurang atau salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.